Feeling Bu Yuni terbukti 100% benar. Ternyata Sasa ini bukan anak kandung Aksa dan juga Mira, tapi adalah seorang anak yang sengaja ditukar oleh Galang. Halo semua, selamat datang kembali ke Dramanesia. Seperti biasa, Mimin akan bahas setiap harinya alur cerita tentang sinetron kesayangan kita, yaitu KCM. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung bahas bersama dengan Dramanesia. Wah, ini sih ada fakta baru yang benar-benar mencengangkan dan bikin kita nggak sabar lagi untuk menantikan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Tentu aja, ini tuh akhirnya ada sebuah harapan baru, ada sebuah hasrat dan rasa yang akhirnya bikin kita tuh semangat lagi buat nonton. Apalagi kan sekarang tuh happy ya teman-teman, durasinya panjang sampai jam 9 dan itu bikin kita betah nontonnya. Dan bisa dikatakan meskipun ini tetap bikin betah ya, karena kita bakal nonton dalam beberapa minggu ke depan ini sampai jam 9 malam. Tapi tentu aja ini nggak final ya teman-teman jadwalnya, karena nanti ketika ada sinetron baru masuk, Seharum Cinta Melati ya kalau nggak salah judulnya, nanti jam tayangnya bakal seperti semula lagi dari jam 18.20 sampai jam 20.20 gitu loh. Tapi ya karena ini masih di jadwal yang baru yang lama dengan durasi yang jauh lebih lama sampai jam 9, kita nikmati dulu aja. Dan yang yakin sih pasti teman-teman di sini, ibu-ibu di sini dan kakak-kakak di sini pasti enjoy banget. Setuju ya? Oke, kita langsung aja. Jadi, setelah bermimpi bertemu dengan Aksa Amira, dengan anak Aksa Amira yang kembar, ini pada akhirnya ternyata bukan cuma mimpi belaka. Jadi ternyata ini adalah sebuah isyarat yang akhirnya bikin Bu Yuni pun juga ingin melakukan pencariannya sendiri teman-teman, tentang apa yang terjadi sebetulnya kepada Sasa. Oke? Karena balik lagi, di mimpi tersebut Bu Yuni mendapati Sasa ternyata tidak seperti yang sekarang, dengan semua seluruh badan yang sangat sempurna. Berbeda dengan Sasa yang spesial, sehingga ini pada akhirnya membuat Bu Yuni pun juga berpikir, ini maksudnya mimpi itu apa ya? Karena kan bagi Bu Yuni, ya namanya juga ibu-ibu pada umumnya ya teman-teman, ngerasa kayaknya cuma mimpi aja deh. Tapi kalau bilang sekarang sama Amira, takut nyinggung juga. Kalau misalnya nggak bilang, nanti takut kayak gimana. Alhasil ya namanya juga ibu-ibu, dipendam dulu aja teman-teman. Bu Yuni pun juga akhirnya memendamnya terlebih dahulu, karena memang terasa cukup masuk akal kalau misalnya Bu Yuni pun juga langsung bilang sama Amira, pasti nggak enak juga kan ya. Ya meskipun Amira tuh nggak pernah marah lah sama Bu Yuni, orangnya terbuka juga, mau menerima pendapat dan gak susah buat diajak ngobrol ya Amira ini tuh, tapi tetap aja ini terlalu sensitif banget untuk dibahas, sehingga mau gak mau, suka gak suka, Bu Yuni pun juga memendamnya dulu. Tapi tentu gak lama, sebentar aja teman-teman, sambil mikir aja. Akhirnya Bu Yuni pun juga melakukan penyelidikan sendiri, cari asal-usul Sasa seperti apa dan lain sebagainya macamnya, hingga pada akhirnya Bu Yuni, Aksa dan Amir ini sama-sama terkoneksi teman-teman. Jadi ternyata yang punya feeling Sasa dan anak kembar itu ternyata bukan cuma Bu Yuni aja, tapi Aksa dan juga Amira. Nah, sekaligus juga mimpi yang muncul kepada dan hadir untuk Bu Yuni ini akhirnya semakin meyakinkan Amira kalau Amira dan Bu Yuni itu punya sesuatu ikatan batin yang begitu kuat. Kan begini, selama ini tuh baik Bu Yuni dan juga Amira kan sama-sama ngerasa kalau Amira ini anaknya Bu Yuni, kalau Bu Yuni seperti ibu kandungnya Amira gitu kan. Cuman karena mereka berdua selalu gagal buat ngebuktiin tentang masalah ini tuh, jadi akhirnya ya udahlah, tetap anggap ibu dan anggap anak, tapi statusnya sama-sama nggak tahu. Nah, gara-gara mimpi ini justru malah ini kembali dibahas teman-teman. Jadi kayak, duh, kok Bu Yuni mimpi kayak gitu ya? Apa jangan-jangan Bu Yuni ibu kandung? Karena kalau memang Bu Yuni ini bukan ibu kandung Amira, bukan neneknya Sasa, harusnya kan gak mimpi kayak gini dan masuk akal juga. Nah, itu tadi menandakan kalau pada akhirnya Bu Yuni pun juga memberitahu Amira. Tapi setelah itu ya, setelah Amira pun terkoneksi, Aksa pun terkoneksi. Maksudnya apa terkoneksi? Setelah Amira dan Aksa pun juga sama-sama tahu dan mencurigai hal yang sama. Nah, karena penasaran teman-teman, kenapa Sasa ini bukan anak kandung Aksa, dan gak percaya dengan apa yang terjadi di rumah sakit Surabaya, akhirnya ya
memutuskan juga untuk Amira ini melakukan tes DNA, teman-teman. Tentu aja Amira melakukan semua ini tuh bukan tanpa alasan dan bukan tanpa celah. Ngelihat terlalu banyaknya kebohongan-kebohongan nyata, melihat terlalu banyaknya hal-hal yang benar-benar bikin pusing dan tak berdaya, tentu bikin Amira pun juga nggak punya pilihan lain selain mencoba hal ini. Karena balik lagi teman-teman, memang Amira tuh punya hasrat, punya rasa kepemilikan kepada Sasa karena Amira ngerasa ngelahirin Sasa, oke? Tapi karena entah kenapa punya mimpi, feeling yang sama kayak Bu Yuni, apalagi Bu Yuni pun juga saling bilang. Bu Yuni bilang sama Amira, Amira bilang sama Bu Yuni, terus Amira sama Bu Yuni bilang sama Aksa. Aksa pun juga ternyata ngerasa demikian. Akhirnya kan mereka bertiga ini akhirnya terkoneksi dan sadar kayaknya ini nggak bener deh. Makanya Amira memutuskan untuk tes DNA sama Sasa supaya bisa benar-benar ngebuktiin apakah benar kalau misalnya Sasa ini anak kandungnya Amira atau bukan. Karena kalau memang benar ya udah alhamdulillah aja kan. Aksa pun juga udah menerima juga, nggak mempermasalahkan juga. Cuman kalau enggak berarti ada sesuatu yang salah, teman-teman. Hingga pada akhirnya di momen inilah Amira pun juga langsung melakukan tes DNA dan kali ini melibatkan Dokter Lana. Setelah melakukan hasil tes DNA dan ternyata dibuktikan negatif. Tentu aja teman-teman negatif karena Sasa ini sudah ditukar oleh Galang ketika Sasa baru saja lahir. Jadi mungkin niat awal dari Galang ini adalah sengaja menukar Sasa yang asli dengan yang palsu supaya bikin Amira sama Aksa tuh terbebani karena punya anak yang tidak sempurna. Dan memang Galang ini tuh ya, Mimin pun juga awalnya nggak menyangka. Cuman ternyata memang Galang ini bukan cuman jahat, licik, curang dan membahayakan, tapi memang sepicik dan selicik itu teman-teman. Bahkan apa yang kita nggak sangka-sangka sebelumnya pun ternyata terbukti seperti itu. Sehingga pada akhirnya kok malah kejadian ya. Nggak kepikiran tapi kok bisa gitu Galang seperti itu. Kurang lebih kayak gitulah. Nggak pada akhirnya ya udah setelah melakukan hal tersebut. Nah karena bidan pun juga akhirnya muncul lagi. Bidan yang waktu itu ngebantu Amira juga alhasil ngomonglah, Bu, mohon maaf sebelumnya saya digini-gini bla 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 dan lain sebagainya macamnya. Lalu juga Bu Bidan pun juga menyampaikan kalau ternyata anak Amira kembar dan anak salah satu Amira bukan cuma diambil tapi yang perempuan ditukar oleh Galang. Kurang lebih seperti itu hingga pada akhirnya Amira pun juga langsung mencari keberadaan Galang bersama dengan Aksa. Jujur ini senang banget ya teman-teman karena mau bagaimanapun juga ini harus benar-benar bisa dibuktikan dengan akal sehat. Karena ya balik lagi teman-teman, apa yang dilakukan dan semua yang terjadi kepada Amira itu terlalu jahat ya kalau buat ini. Karena gini, efeknya tuh bisa fatal. Sekarang gini, Sasa bukan anak kandungnya Aksa. Hampir berantem kan Aksa sama Amira, tapi untung Aksa sama Amira ya dewasa. Tapi akhirnya apa? Ya udah menerima aja. Jahat loh. Sasa yang asli disembunyiin, diumpetin. Padahal Sasa yang asli itu butuh kasih sayang orang tua yang asli. Kita aja terkadang kan gak tega ya kalau ngeliat ada anak kecil nangis. Ini dipisahin tuh kok bisa gitu loh. Makanya ini tuh bisa berakibat fatal. Belum lagi Damar yang akhirnya dapat surat. Ini dan itu yang mana ini ngebuat semua cerita tuh jadi amburadul banget lah. Dan akhirnya apa? Yang dirugiin siapa? Aksa sama Amira lagi. Mana Damar nanti bakal jadi jahat. Bakal mencoba merebut Amira. Mencoba mengambil Sasa. Padahal Sasa ini tuh bukan anaknya Damar, bukan anaknya Amira, bukan anaknya Aksa. Tapi anak yang ditukar sama Galang. Jadi mereka bertiga ujung-ujungnya memperebutkan sesuatu yang bukan punya mereka. Wah ini sih kurang ajar banget dan jahat banget teman-teman. Makanya seneng banget Amira pada akhirnya bisa ngelakuin semua ini supaya bisa membongkar juga salah satunya tentang kebohongan Suster Enda juga. Dan nanti pun juga Mimin akan bahas lagi tentang semua kebohongan Suster Enda di video berikutnya teman-teman, yang mana ini benar-benar sangat menjijikan banget lah. Tapi yang pasti senang banget karena akhirnya semua ketahuan. Aksa Amira pun juga langsung mencari Galang teman-teman tanpa banyak basa-basi. Apalagi sekarang bakal dibantu juga oleh Bastian Rahardian, yang mana akhirnya ketahuan lah kalau Galang yang sudah menukarnya. Sebetulnya sebelum mencari pun juga udah tahu ya. Karena kan nanti Amira bakal dipertemukan dengan bidan yang ikut membantu melahirkan Amira bernama Bidan Dewi, yang akhirnya memberitahu semuanya. Tapi ini cukup senang juga karena kita agak bisa lega lah teman-teman, karena
ketika kalian belum sadar, ada Bastian yang siap siaga untuk menjaga Amira dan juga Aksa. Ini tuh kayak, lega banget, seneng banget, kayak, wah, keren banget lah gitu. Good job lah buat Bastian. Dan sekali lagi, good job buat insting Bu Yuni, instingnya Amira dan juga Aksa yang terbukti benar. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.